ونشهد اللهم علما نافعا ويسرا توفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan kita sudah sampai pada pembahasan alif hadis 2001. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna ruya, sesungguhnya mimpi tata'u terjadi ala sesuai ma tu'akkar, apa yang ditakwilkan atau ditafsirkan. Wa masal zalika, dan perumpamaan hal itu, masalu rajulin, seperti seseorang laki-laki, rafa'a rijlah, yang dia mengangkat satu kakinya, fahuwa yantadhir, maka dia menunggu mata yadhuha, kapan dia meletakkan kakinya. Fa idza ra'a, maka apabila melihat atau bermimpi, ahadukum, salah satu kalian, ruya, satu mimpi, fala yuhaddits biha, maka jangan dia menceritakan mimpi tadi, illa nasihan, kecuali kepada orang yang bernasihat, yaitu berkehendak baik kepada kita, au aliman, atau orang yang berilmu. Hadis riwayat Hakim sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, mimpi akan terjadi sesuai tafsirannya. Maka kalau bermimpi jangan ditafsiri yang buruk-buruk, tafsirilah yang baik-baik. Bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Tafsir yang baik, jangan ditafsiri yang buruk. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kalau kita bermimpi tidak boleh menceritakan kecuali kepada orang yang berbuat baik kepada kita atau orang yang berilmu agama, sehingga dia akan menafsirkan mimpinya sesuai ilmu agama. Tidak akan ditafsiri dengan tafsir yang jelek, karena dia tahu bahwa tafsiran mimpi akan terjadi sesuai dengan tafsirannya. 2002. Inna ruqa, sesungguhnya rupiah, wat tamaim, dan tamimah. Tamimah itu sesuatu yang digantungkan, apa istilahnya? Jimat. Wat tiwalata, dan tiwalah. Tiwalah itu mantra untuk menjerat cinta seseorang. Apa istilahnya, Pak? Pelet nih, tiwalah dan pelet itu adalah syirkun, itu semuanya kesyirikan. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, menunjukkan haramnya tiga hal ini. Pelet haram, jimat haram, ruqyah haram. Yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah model jahiliyah. Zaman dahulu ruqyah jahiliyah itu adalah salah satu dari itu. Yang pertama, ruqyah atau jampi-jampi untuk menyembuhkan orang yang sakit, yang isinya adalah kesyirikan. Atau yang kedua, ruqyah atau jampi-jampi yang tidak dipaham maksudnya, itu yang tidak boleh. Maka kalau ruqyah dengan doa yang dipaham maksudnya, nggak ada masalah. Misalnya ruqyahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada orang yang sakit, atau Jibril meruqyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin wa 'ainin hasid, Bismillahi arqik wallahu yashfik. Ini ruqyah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika sakit. Ini ruqyah yang diperbolehkan. Kenapa? Isinya bisa dipahami. Isinya intinya adalah mendoakan supaya dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau meruqyah dengan Al-Quran, silahkan dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Mu'awwidzatain, dibacakan ayat kursi, nggak apa-apa. Kalau ruqyah yang tidak bisa dipaham maksudnya apa, itu nggak boleh. Hong wilaheng, ya, diucapkan terus-menerus kepada orang yang sakit, nggak boleh. Apa artinya hong wilaheng, orang cedok, nggak boleh. 2003.
Inna rukna sesungguhnya rukun maksudnya Hajar Aswad. Jadi nama lain dari Hajar Aswad adalah apa? Rukun. Wal maqama dan makam Ibrahim, batu yang diinjak oleh kakinya Nabi Ibrahim. Yaqutatani, keduanya adalah batu yakut, batu mulia, min yaqutil jannah, dari batu yakutnya surga. Tamasallahu, Allah telah padamkan nurahuma, sinar keduanya. Walau lam yatmis, kalaulah Allah tidak memadamkan nurahuma, sinar keduanya, la ata'ata, sungguh keduanya akan menyinari ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Hadis ini bicara tentang asal usul makam Ibrahim dan Hajar Aswad. Dua-duanya adalah sama-sama batu, tapi batu yang berasal dari surga. Diturunkan oleh Allah ke bumi. Sebagaimana Nabi Adam diturunkan ke, apakah turunnya bersamaan atau tidak? Allah. Yang jelas, dua batu ini sumbernya dari surga. Rukun Ibrahim, rukun Aswad atau Hajar Aswad ini mengalami 3 fase. Fase yang pertama, ketika pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih belum Allah padamkan sinarnya. Fase yang kedua, Masallah, Allah padamkan sinarnya, sehingga tidak mengganggu mata atau penglihatan manusia. Andaikan Allah tidak padamkan sinarnya, ini akan membuat silau semua mata yang ada di atas muka bumi. Ma bainal masyriq wal maghrib, timur barat semuanya tersilaukan oleh sinarnya Hajar Aswad tadi. Maka Allah padamkan supaya tidak mengganggu mata manusia. Fase yang ketiga, yaitu fase sekarang ini, di mana Hajar Aswad warnanya hitam legam. Kenapa hitam legam? Itu gara-gara dosa-dosa manusia. Manusia melakukan tawaf, kemudian cium Hajar Aswad, tapi dia bawa dosa, menghitam itu batu. Ini semuanya hadis sahih yang saya sampaikan ini. Nah, itulah fase Hajar Aswad yang kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2004. Inna ruha, sesungguhnya roh, idza qubida, apabila dicabut, tabi'ahu, mengikutinya al-basar, mata. Hadis ini riwayat Muslim menunjukkan bahwa manusia masing-masing akan melihat rohnya sendiri-sendiri nanti ketika mati. Makanya orang mati itu matanya melirik ke atas, itu karena nyawanya dicabut oleh malaikat naik ke atas. Nah, meliriknya itu karena mengikuti perginya roh yang dibawa malaikat itu. Tapi roh ini sayangnya yang bisa melihat hanya orang yang mati. Orang-orang sekitarnya tidak bisa melihat. Karena kalau bisa melihat mungkin ditarik lagi, masukkan lagi, nggak jadi mati. Ya, situ mati. 2005. Inna sunat, sesungguhnya orang-orang yang berzina, yaktuna, mereka datang, tasta'inu, akan menyalanya wujuhuhum, wajah-wajah mereka, nara, dengan api neraka. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Yang jelas zina itu termasuk dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah rentetannya dengan syirik. Kita lihat di dalam surat Az-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang yang tidak menyembah selain Allah Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna nafsa, tidak bunuh nyawa orang. Wala yaznun, tidak berzina. 3 ini dosa besar, urutannya adalah syirik, membunuh, kemudian zina. Maka membunuh itu lebih besar daripada berzina. 2006. Inna sa'ata, sesungguhnya kiamat, la taqumu, tidak akan tegak, hatta takuna, sehingga terjadi asyru ayatin, 10 tanda. Yang dimaksud 10 tanda ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Karena tanda kiamat ada 3. Ada tanda kecil, ada tanda sedang, ada tanda besar. Tanda besar itu adalah tanda-tanda yang kalau salah satunya sudah terjadi, nanti berikut-berikutnya akan segera terjadi, tidak akan lama. Apa saja 10 tanda besar itu? 1, ad-dukhan, asap. Jadi bumi ini akan penuh dengan asap nanti. Yang kedua, ad-dajjal. Yang ketiga, ad-dabbah, binatang yang melata yang bisa bicara kepada manusia. Yang keempat, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat.
Yang kelima sampai ketujuh, salah satu fusuh. 3 terbenamnya bumi. Jadi nanti ada area-area daratan di bumi ini yang akan terbenam, akan masuk ke dalam. Yang pertama khasfun bil masyriq, satu pembenaman tanah di arah timur. Khasfun bil masyriq, satu pembenaman tanah di arah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan satu pembenaman tanah di jazirah Arab. Yang kedelapan, wa nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini setelah datangnya Imam Mahdi. Yang kesembilan, fathu Yajuj wa Majuj, dibukanya Yajuj Majuj yang dibentengi oleh Dzulqarnain. Yang kesepuluh, narun, api yang besar, takhruju min qa'ri Adan, yang keluar dari dalam Adan. Adan itu adalah nama satu kota di Yaman. Tasukun nas, yang dia akan menggiring para manusia ilal mahsyar, kepada mahsyar. Tapi itu ma'hum, dia bermalam bersama mereka, api itu bermalam bersama mereka, haitsu batu, di mana mereka bermalam, wa taqil ma'hum, dan juga akan istirahat siang bersama mereka, haitsu qalu, dimanapun mereka istirahat siang. Sampai akhirnya manusia berkumpul pada mahsyar. Tapi yang dimaksud mahsyar di sini mahsyar yang di bumi. Karena mahsyar ada 2 kali. Ada mahsyar di bumi, ini menjelang hari kiamat, semua manusia dikumpulkan di mahsyar. Mahsyarnya adalah negara Syam sana. Kemudian mahsyar yang kedua adalah mahsyar di akhirat. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kumpul di padang mahsyar, itu untuk penghisapan amal manusia. Nah, mahsyar yang dimaksud di sini adalah mahsyar bumi. Hadis 2007. Inna sahur, sesungguhnya sahur itu barakatun, adalah berkah. A'taqumuha, Allah telah memberikan sahur kepada kalian. Allah, fala tad'uha, maka janganlah kalian meninggalkan sahur. Hadis ini sahih, menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwa makan sahur bagi orang yang puasa adalah berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, bahwa sahur itu hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'taqumuha, Allah berikan kepada kalian, artinya khusus untuk kalian. Umat-umat terdahulu nggak ada makan sahur. Mereka juga melakukan puasa, tapi tidak ada sahur pada puasa mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa ahli kitab." Pemisah atau pembeda antara puasa kita dengan puasanya di kitab sebelum kita adalah aklus sahar, adanya makan sahur pada puasa kita. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan perintah supaya sahur jangan ditinggalkan. Meskipun perintah ini sifatnya tidak wajib. Jadi sahur itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Maka larangan meninggalkan sahur ini bukan larangan haram, ya. Dari mana taunya bahwa sahur itu tidak wajib? Dari sikap baginda Rasulullah SAW. Rasulullah kadang-kadang puasanya puasa wisol, puasa sambung. 2 hari berturut-turut. Hari Sabtu sahur, kemudian tidak makan sampai hari Ahad. Hari Ahad malamnya baru buka puasa. Berarti hari Ahadnya beliau tidak sahur. Nah, ini menunjukkan bahwa sahur tidak wajib. Karena kalau wajib pasti dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2008. Inna sa'adah, sesungguhnya kebahagiaan, kullas sa'adah, totalnya kebahagiaan atau puncaknya kebahagiaan itu adalah tulul umur, panjangnya usia, fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif. Hadis ini maksudnya adalah bahagia yang sesungguhnya adalah kalau usia kita panjang tapi kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada hadis yang sahih yang mewakili hadis ini. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, manusia terbaik, man tala umruhu, orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan semua kita amalnya diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 2009. Inna sa'id, sesungguhnya orang yang bahagia, laman, sungguh orang yang juniba, dijauhkan, al-fitan, dari fitnah-fitnah. Fitnah itu segala perusak agama, itu fitnah.
Walaman dan sungguh orang yang ubtulia diberi ujian fasabar lalu sabar, itulah orang yang sa'id, yang bahagia. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bahagia yang sesungguhnya adalah satu, kalau dia dijauhkan dari fitnah-fitnah perusahaan. Banyak kelompok-kelompok sesat, dia tidak menoleh kepada mereka. Orang-orang sesat pada sesat, dia tetap melaksanakan petunjuk Quran dan Sunnah. Ini berarti dijauhkan dari fitnah. Ada peperangan antara kaum muslimin, dia tidak ikut-ikutan. Karena ini namanya perang fitnah. Perang itu sama orang kafir, bukan sesama muslim. Sesama muslim itu namanya fitnah, itu merusak agama kita itu. Nah, kalau ada muslim dengan muslim perang, jangan ikut-ikutan. Kalau bisa mendamaikan, gak bisa mendamaikan udah, gak usah ikut-ikutan. Kemudian yang kedua adalah diberi ujian sabar, nah, itu orang bahagia. Karena itu dalam Islam diajarkan kepada kita kalau mendapatkan musibah ucapkanlah alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu dalam rangka menerima ujian yang diberikan oleh Allah. Itulah orang sabar. Diberi ujian sabar menerima. 2010. Inna sikta sesungguhnya janin yang gugur. La yuraqim sungguh dia mendebat Rabbahu pemeliharanya yaitu Allah Ta'ala. Idza dakhala apabila masuk abawahu kedua orang tuanya annar ke dalam neraka. Fayuqalu maka dikatakan ayyuhal ayyuhas siq wahai janin yang gugur al muraqim rabbah yang mendebat Tuhannya. Adkhil abawaikal jannah masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Fayajubuhuma maka dia menarik kedua orang tuanya bisarorihi dengan plasentanya. Nama plasentanya? Area atau lebih tepatnya bukan area ini. Sisa dari ari-ari yang menempel pada apa? Pada pusarnya. Kenapa nih kok sisanya itu disebut apa? Tali pusar. Nah, tali pusarnya lebih tepat. Lagi. Itu kan asalnya nyambung dengan area itu, kan? Nah, tapi terus dipotong, akhirnya apa namanya tersisa itu. Nah, saraf itu tali pusar yang tersisa itu namanya saraf. Dia menarik dengan sisa tali pusarnya hatta sehingga yudkhilahuma memasukkan keduanya al jannah ke dalam jannah. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Apakah ada yang sahih? Mari kita cari. Hasil satu kemudian sahih. Nah, ini kita temukan yang sahih. Walladzi nafsi biyadi demi zat yang jiwaku di tangannya. Inna sidqa sesungguhnya bayi yang gugur. La yajuru ummah sungguh dia menarik ibunya bisararihi dengan tali pusarnya ilal jannah ke dalam jannah idza tasabathu dengan syarat kalau ibunya tadi mengharap pahala atas bayinya tersebut. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya ketika janin gugur tadi dia mengharapkan pahala. Tapi kalau dia keluh kesah, tidak terima dengan ujian dari Allah, menggerutu, enggak ada fadilah tersebut tidak ada. Kenapa? Nah, kalau janin bagaimana? Yang bukan apa namanya? Yang bukan apa ini bayi yang gugur, tapi janin yang bukan bayi yang gugur. Bagaimana? Jadi lahir terus mati, lahir tapi masih hidup sebentar terus mati. Nah, itu juga memasukkan orang tuanya ke dalam surga, tetapi hadisnya bukan hadis ini. Nah, ada pun janin atau bayi gugur dia setiap janin yang sudah memberikan tanda ini manusia. Misalnya keluar dari apa orang yang hamil, daging sudah ada gambar wajahnya atau ada bentuk tangannya. Nah, itu sudah dianggap sikap. Tapi kalau hanya daging saja tanpa ada tanda manusia sama sekali, atau hanya apa istilahnya kumpalan-kumpalan darah, nah itu tidak termasuk asyikab atau janin ini karena belum ada tanda manusia padanya. 2011. Inna salam sesungguhnya assalam ismun satu nama min asma'illah dari nama-nama Allah Ta'ala.
wudi'a diletakkan fil ardi di bumi, fa'afshus salam, maka sebarkanlah ucapan salam bainakum di antara kalian, karena menyebarkan salam sama dengan menyebarkan nama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Para ulama sepakat bahwa memulai ucapan salam hukumnya adalah sunnah. Adapun menjawab ucapan salam hukumnya adalah wajib. Jadi muslim ketemu muslim, memulai salam, hukumnya sunnah. Kalau dua-duanya diam atau hanya mengatakan monggo, nah, yaitu tidak berdosa, tapi kurang utama. Yang lebih utama adalah afsus salam, sebarkan salam. Ketemu itu salam, ya, bukan monggo. Monggo orang yang pahala nih. Assalamualaikum, pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. 2012, Inna samawati sab'a, sesungguhnya langit-langit yang 7, wal ardina sab'a, dan bumi yang 7, wal jibal, dan gunung-gunung, latal'an, sungguh melaknati asy-syaikhaz zaniyan, seorang tua yang berzina, wa inna, dan sesungguhnya furujaz zunat, farji-farjinya para pelacur, la yu'ti ahlan nar, sungguh mengganggu penghuni neraka, natnu rihiha, busuknya baunya. Hadis ini riwayat besar tapi dhaif. Nah, ditunggu saja apakah betul orang-orang yang berzina yang masuk neraka farjinya menimbulkan bau yang sangat busuk. Ya kalaupun betul seperti itu terjadi ya wajar, karena dia menggunakan farjinya tidak sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka diberi balasan yang setimpal dengan tingkahnya busuk, maka baunya dibikin busuk. Orang tua kok berzina, ini tidak memper sama sekali. Maka ada hadis sahih kita temukan bahwa orang tua yang berzina itu oleh Allah nanti tidak akan ditoleh sama sekali di akhirat. Salah satu la yakallimuhumullah, 3 orang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat, tidak akan disucikan dari dosa-dosa. Allah tidak melihat kepada mereka, tidak memperhatikan mereka, dan mereka mendapatkan siksaan yang dahsyat. Syekhun zani, orang tua berzina, kemudian raja yang pendusta, presiden pendusta, kemudian orang miskin yang sombong. Ini ada riwayat Muslim. 2013, Inna Sayyid, sesungguhnya tokoh, la yakunu bakhilan, tidak akan menjadi orang yang bakhil. Hadis ini dhaif. Jadi kalau bakhil tidak mungkin jadi pemimpin. Pemimpin hendaklah tidak bakhil, sehingga banyak orang yang menyukainya, maka memilihnya sebagai pemimpin. 2014, Inna syahid, sesungguhnya orang yang hadir, yara, melihat, ma la yaral ghaib, apa yang tidak dilihat oleh orang yang ghaib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, dan hadis ini ada ceritanya. Nabi Muhammad SAW punya budak yang cantik jelita bernama Maria Al-Qibtiyah, dan Nabi cinta kepada budaknya, sehingga Nabi juga mengumpuli budaknya ini, bahkan melahirkan putra bernama Ibrahim, tapi wafat pada usia 1,5 tahun. Nah, pada suatu hari ada informasi, ada seorang yang berkulit hitam suka datang ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Karena Maria Al-Qibtiyah ini rumahnya agak di pojok kota Madinah, agak jauh. Jadi tidak sama dengan rumah-rumah istri Nabi yang sekitar Masjid Nabawi. Nah, maka karena ada isu seperti itu, Nabi suruh Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi si negro tadi untuk dibunuh. Karena mengganggu budaknya Nabi Muhammad SAW. Laki-laki kok mengganggu perempuan, ya, kira-kiranya pasti akan berzina dan sebagainya. Nah, maka diperintahkan oleh Nabi, Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, saya bunuh dengan kondisi apapun juga, atau saya harus melihat kondisinya dulu? Nah, maka Rasulullah jawab, Inna syahid yara ma la yaral ghaib. Orang yang menyaksikan itu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang gaib. Artinya kamu perhatikan dulu nanti, apakah betul dia berzina dengan budak atau tidak. Kalau berzina ya bunuh, kalau tidak ya jangan. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib menemui si negro tadi, zakarnya itu ternyata terpotong. Orang yang zakarnya terpotong kira-kira bisa jima atau tidak? Orang mungkin ya, sudah nggak punya barang. Akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib tidak jadi dibunuh, karena berarti dia datang ke situ bukan untuk
mengganggu atau menzinai budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud hadis ini begitu. 2015, inna syamsa sesungguhnya matahari wal qamar dan bulan thawrani dua sapi jantan akhirani yang terluka finnari di dalam neraka. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah bahwasanya matahari dan bulan itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebagaimana dua ekor sapi jantan yang terluka. Terluka itu maksudnya tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, matahari dan bulan juga begitu, dimasukkan ke dalam neraka, tidak bisa pergi kemana-mana. Jangan salah paham, apa salahnya matahari dan bulan kok dimasukkan neraka? Ini dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa, tapi untuk menyiksa. Matahari kan panas, panasnya menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Maka ini sama dengan hadis yang lain. Ketika Rasulullah bicara tentang lalat, beliau mengatakan inna dzubab kullahu finnar illa nahal. Kecuali adzubab kulluhu finnar. Lalat itu semuanya berada di neraka, illa nahal, kecuali lebah tidak dimasukkan neraka. Ini bukan berarti lalatnya disiksa di neraka, betul. Tapi digunakan untuk menyiksa penghuni neraka. Jangan mengejek lalat kecil untuk menyiksa gimana. Lalatnya neraka berbeda dengan lalat dunia. Lalat dunia kecil, lalat neraka yang berbeda. 2016. Inna syamsa sesungguhnya matahari wal qamara dan bulan la yang tasifani tidak terjadi gerhana limau bi ahadin karena matinya seseorang walil hayati tidak pula lahirnya seseorang. Ini akidah jahiliyah yang dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahuma akan tetapi keduanya ayatani adalah dua tanda min ayatillahi dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yukhawifullahu bihima Allah membikin takut dengan keduanya ibadah kepada hamba-hambanya. Fa idza ra'aitum maka kalau kalian melihat dzalika hal itu yaitu gerhana matahari dan bulan fasallu maka salatlah wad'u dan berdoalah hatta yang kasyifa sehingga tersingkap ma bikum gerhana yang terjadi pada kalian. Artinya sampai gerhananya selesai. Hadis ini sahih menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya sholat gerhana, solu. Dan sholat gerhana ada dua. Ada sholat gerhana matahari, ada sholat gerhana bulan. Sholat gerhana matahari dalilnya dua. Satu, sabda Nabi, yaitu hadis ini. Dua, perbuatan Nabi SAW. Kalau gerhana bulan, dalilnya cuma satu, yaitu sabda Nabi, yaitu hadis ini. Karena di sini beliau mengatakan, ra'aitum dzalik, kalian melihat itu. Itu apa? Gerhana matahari dan bulan. Kalau sholat gerhana bulan, Nabi belum pernah melakukannya. Karena sholat gerhana di masa Nabi itu yang sahih hanyalah satu kali. Itu adalah di akhir hayat Nabi pada saat wafatnya putra beliau bernama Ibrahim. Itu tahun 10 Hijriah. Nabi wafatnya tahun 11 Hijriah. Berarti ini di akhir hayat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan perintah berdoa pada saat terjadi gerhana. Sehingga kalau sholat gerhana sudah selesai, kok gerhananya masih terjadi? Itu gunakanlah untuk apa? Berdoa. Kalau tidak berdoa, gunakanlah untuk berzikir, membaca Quran dan sebagainya, sebagaimana hadis yang lain menyuruh kita berzikir. 2017, inna syamsa sesungguhnya matahari wal qamar dan bulan. Idza ra'a ahaduhuma apabila salah satu keduanya melihat min azamatillah dari keagungan Allah syai'an sesuatu hada maka dia menyimpang an majrahu dari garis edarnya fangkasaba maka terjadilah gerhana. Tapi hadis ini palsu menurut Syekh Albani sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi yang benar gerhananya itu bukan karena dia melihat keagungan Allah, tapi karena dikehendaki oleh Allah untuk gerhana. 2018. Inna syahra sesungguhnya bulan itu yakunu terjadi tis'atan wa ishrina yauman 29 hari. Maksudnya kadang-kadang 29 hari sebagaimana kadang-kadang 30 hari. Ini bulan Arab ya.
Maka bulan Arab itu tidak ada 28 hari, tidak ada 31 hari. Yang ada itu bulan Masehi. 2019, inna syayatina sesungguhnya setan-setan taghdu berbagi-bagi firwayatiha dengan bendera-benderanya ilal aswaq ke pasar-pasar. Fayadkhulun lalu mereka masuk ma'a awwali dakhil bersama orang pertama yang masuk. Wa yakhrujun dan keluar dari pasar ma'a akhiri kharij bersama orang yang terakhir keluar. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih kita temukan dalam Sahih Muslim, tapi bukan sabda Nabi, tapi hanya perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Salman, berkata Salman Al-Farisi, la takunanna in istata'ta. Kalau kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama kali awwala man yadkhulu suq, yang pertama kali masuk pasar. Wala akhir ma yakhruju minha, juga jangan menjadi orang yang terakhir masuk keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatus syaitan, karena pasar adalah tempat perangnya setan. Wa biha yansibu rayatah, di situ setan menancapkan benderanya, yaitu untuk mengganggu para manusia di pasar. Maka di pasar sering terjadi penipuan, menggunakan uang palsu dan sebagainya. Itu gara-gara diganggu setan ini. Itu yang sahih ya, bukan sabda Nabi tapi perkataan Salman Al-Farisi. 2020, inna syekha sesungguhnya orang tua yang meliku menguasai nafsahu dirinya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ini kira-kira bicara tentang apa ini? Orang tua menguasai dirinya. Kira-kira bicara tentang apa ini? Tentang orang puasa mencium istri. Ada orang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, bolehkah laki-laki cium istri? Nabi mengatakan boleh. Kemudian datang lagi orang yang kedua, pertanyaannya sama, ya Rasulullah, bolehkah saya cium istri saya ketika puasa? Nabi mengatakan tidak boleh. Nah, maka sahabat Nabi semuanya saling toleh. Pertanyaan sama, kok jawaban berbeda? Nah, ketika para sahabat saling toleh itu, Nabi mengatakan, saya tahu kenapa kalian itu saling toleh. Kemudian beliau menjelaskan, inna syekh yang nafsah. Orang tua itu bisa menguasai diri. Yang pertama tadi yang bertanya orang tua. Istrinya udah tua, nenek-nenek. Ya, maka kakek nenek ciuman pas puasa, silakan. Tapi yang masih muda, baru usia 1 pekan menikahnya, jangan berani ciuman pada waktu puasa. Nanti berlanjut. Tapi kalau sudah lama nikah dan menguasai diri, meskipun muda, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ini bukan masalah usia, Pak, tapi masalah bisa menguasai diri kita. Kalau ada orang tua tapi tua-tua keladi, jadi tua tapi seperti muda. Kalau mencium istrinya pasti lanjut, maka tidak boleh mencium istrinya ketika puasa. 2021, inna syaitan sesungguhnya setan yuhibbu menyukai al-humrah warna merah. Fa iyyakum maka hindarilah wal humrah warna merah. Berarti PDD ini pun apa? Setan. Tapi lanjutkan dulu hadisnya. Wa kullu thawbin, dan setiap baju di syuhrah yang untuk ketenaran itu juga harus dihindari. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya PDI adalah setan. Jadi ringkasnya di mana? Ringkasnya baju merah itu boleh, karena tidak ada satupun hadis sahih yang melarangnya. Kalau hadis ini sahih, tidak boleh kita pakai baju merah. Tapi memang ada hadis larangan mu'asfar. Mu'asfar itu baju yang berwarna merah atau kuning. Tapi larangan baju merah atau kuning itu diperselisihkan ulama. Dilarangnya kenapa? Ringkasnya dua pendapat yang kuat mengatakan bahwa dilarang merah atau kuning apabila merah atau kuning itu merupakan warna yang khas untuk para wanita. Maka laki-laki tidak boleh. Jadi misalnya warna merah pink. Nah, itu kan khas para wanita nih. Nah, itu jangan sekali-kali menjena beli peci warna pink, gamis pink, sandal pink, wah aneh nih. Ini ukuran yang bayi jilbab sama rok nih.
Nah, banci kalau itu, jangan. Demikian juga kuning yang khusus perempuan. Tapi kalau kuning tidak khusus perempuan nggak ada masalah. Merah tidak khusus perempuan nggak ada masalah. Di merah PD itu bukan merah khusus perempuan. Nah, itu sebab pertama dilarang. Yang kedua, apabila merah atau kuning tersebut adalah merupakan warna khas untuk orang-orang kafir, maka itulah yang dilarang. Kalau merahnya tidak khas orang kafir, tidak khas perempuan, silakan dipakai, tidak ada masalah. Maka merah yang saya pakai ini nggak apa-apa. Ini bukan khas perempuan, bukan khas orang kafir. Apakah ada kuning yang khasnya orang kafir? Para ulama mengatakan contohnya kuning atau oranye yang dipakai oleh orang-orang Hindu. Nah, itu jangan dipakai oleh orang Muslim. Dan itu warna khas untuk mereka. Lampion merah itu khas kan untuk orang kafir. Jangan dipasang di rumah kita. 2022. Inna syaitan sesungguhnya setan Dzibul insan adalah serigalanya manusia Kadzibil ghanam sebagaimana serigalanya kambing, yaitu ya'khudhu dia mengambil kambing al-qasiyah yang menjauh wan nahiyah dan yang menyempal. Jadi gini, kalau ada kambing bersama rombongannya itu tidak akan diserang oleh serigala. Tapi begitu dia menyempal, yang lainnya ke arah timur, dia ke arah utara. Nah, inilah yang akan apa? Diserang oleh serigala. Demikian juga yang qasiyah, yang menjauh sendiri, di tempat yang sendiri, tidak ada temannya, itu yang akan diserang oleh serigala. Maka Nabi bersabda, "Fa'iyyakum maka hindarilah wasyi'a lereng-lereng gunung." Yaitu maksudnya jangan bersendiri di lereng gunung, untuk menyepi di sana jangan. Wa alaikum salalulah kalian itu bil jamaah, salat jamaah wal ammah dan beserta kaum muslimin secara umum wal masjid dan berada di masjid. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi maknanya sahih sesuai dengan hadis yang lainnya. 2023. Inna syaitan sesungguhnya setan yaqduru ahadakum menghadiri salah satu dari kalian inda kulli syai' pada segala sesuatu min sya'nihi dari kondisi dia. Hatta yaqduruhu sehingga setan menghadiri dia inda ta'ami pada makanan dia. Fa idza saqatat maka apabila jatuh min ahadikum dari salah satu kalian al-luqmah satu suapan falyumin maka adalah dia singkirkan maka nabiha apa yang ada padanya min ada dari kotoran. Kemudian hendaklah yang memakannya, wala yada'ha dan jangan membiarkannya lisyaitan untuk setan. Fa idza faragha apabila dia selesai, itu selesai makan, falyal'aq hendaklah dia mengulum asabi'ahu jari-jarinya. Itu 3 jari yang digunakan untuk makan. Fa innahu la yadri karena sesungguhnya dia tidak tahu fi ayyi ta'amihi pada makanannya yang mana takunul barakah yang ada berkahnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, setan itu menghadiri manusia dalam semua kondisi. Semua. Mau tidur, setan datang. Mau makan, setan datang. Mau buang air, masuk kamar mandi, setan datang. Mohon maaf, mau hubungan suami istri, setan datang. Makanya para ulama katakan, kalau orang hubungan tidak baca bismillah, tidak berdoa kepada Allah, setan gelibet di dalam zakarnya orang tersebut. Jadi ketika zakarnya digunakan, nah itu setannya ikut campur di situ. Itu perkataan ulama ya, bukan dalil ini. Adapun dalil yang sahih, Nabi hanya mengatakan seseorang kalau mengucapkan bismillah Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya itu doa sebelum hubungan, nah, maka setan tidak bisa mengganggu anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hadis 2002 yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa makanan yang jatuh hendaklah kita ambil dan sisa-sisa makan yang menempel pada tangan kita hendaklah kita bersihkan, digulung. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau kamu tidak mengulumnya, maka kamu kulumkan kepada orang lain. Kita makan jamaah, tidak mau ngulum, nah, kita berikan kepada orang lain. Ini siapa yang mau ngulum jadi saya? Tapi yang mestinya kepada istri atau kepada anak, atau kepada teman atau rasul pandang. 2024. Inna syaitan sesungguhnya setan ya'ti ahadakum mendatangi salah satu kalian fi sholati dalam salatnya. Fayulabis alaih lalu merancukan terhadap dia.
hatta la yadriya, sehingga dia tidak tahu kam sholat, berapa rakaat dia sholat. Jadi kadang-kadang kita sholat lupa rakaat itu gara-gara apa? Diganggu setan. Seperti tadi saya lupa, saya kira rakaat keempat, ternyata baru rakaat ketiga. Sebenarnya saya ragu-ragu aja. Ini sudah keempat atau, tapi ragu-ragu karena ragu-ragu semen sih. Kalau ada yang tasbih berarti memang salah. Alhamdulillah semuanya pada tasbih. Fa'idha wajada, maka apabila mendapati dari hal itu, ahadukum salah satu kalian, falyasjud, hendaklah sujud sajdatain, dua kali sujud, wa huwa jalis, dalam keadaan duduk, qabla ayyusallim, sebelum salat, thumma yusallim, kemudian barulah dia salam. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini bicara tentang sujud yang disebut sujud sahwi. Perhatikan, sujud sahwi hanya dilakukan ketika terjadi tiga hal. Satu, ketika ada tambahan dalam sholat kita. Misalnya sholat 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Dua, ketika ada pengurangan dalam sholat kita. Misalnya belum tasyahud awal karena sudah terlanjur berdiri. Yang ketiga, ketika ada keraguan-raguan jumlah rakaat. Ini rakaatnya 1 atau 2. Nabi menyuruh ambil yang paling sedikit, 1. Setelah itu tambahilah sesuai jumlah rakaat yang dia ingin. Ragu-ragu 3 atau 4, ambil 3. Baru kemudian tambahin rakaat ini. Tapi kalau sholat jamaah ada yang mengingatkan semuanya sehingga keraguan-raguan jadi hilang, ya tidak perlu soal sujud sahwi. Seperti tadi ya, ragu-ragu 3 atau 4, ternyata semuanya tasbih. Oh, berarti ini baru 3. Ya udah yakin. Itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan sudah yakin jumlahnya, maka tidak perlu ada sujud sahwi. Sujud sahwi kapan dilakukan? Qabla ayyusallim, sebelum salat. Inilah mazhab Syafi'i. Sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salat, tidak ada setelah salat. Mazhab Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i memilih hal tersebut. Dan beliau beranggapan semua hadis tentang sujud sahwi setelah salat itu sudah mansuh, sudah dihapus dengan sujud sahwi yang sebelum salat. Kenapa? Kata beliau, karena inilah yang terakhir dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Menurut Imam Malik, sujud sahwi itu kalau berupa penambahan di dalam sholat, maka sujud sahwinya setelah salat. Kalau berupa kekurangan di dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Ahmad. Sujud sahwi itu sesuai apa yang diterapkan oleh Nabi. Nabi pernah salah begini, sujudnya sebelum salat. Pernah salahnya begini, sujudnya setelah salat. Nah, maka kalau salahmu seperti yang ini, kamu lakukan sebelum salat. Kalau salahmu seperti yang ini, maka sujudnya setelah salat. Tapi ini susah ini. Harus menghafalkan semua hadis Nabi tentang sujud sahwi. Malah susah gitu. Nah, pendapat yang keempat yang paling gampang. Kita boleh sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Istilahnya itu mukhayyar, silahkan pilih yang mana, dan itulah yang dipilih oleh guru kami Syekh Wahid Bali Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama di Mesir. Monggo. Bisa sujud sahwi sebelum salat pada salat jamaah ketika ada penambahan, ketika ada pengurangan, ketika ada keraguan-raguan. Imamnya ragu-ragu karena tidak ada yang mengingatkan sama sekali. Tapi dia masih ragu-ragu. Dan dia tidak yakin dengan jamaah yang dia. Karena bisa jadi jamaah dia karena apa? Semuanya tidak perhatian. Imamnya ragu-ragu, ini sholatku ini sudah 3 atau 4. Nah, terus dia karena ragu-ragu, dia milih yang ketiga, terus tambahin lagi 1 rakaat, jadi 4. Ternyata betul, dia salah imamnya itu. Dia sholatnya jadi 5 rakaat. Tapi karena dia memilih yang dia yakini sudah benar sikapnya, tinggal dia menutup sholatnya dengan apa? Sujud sahwi. Nah, kalau imamnya ditanya, loh Pak, kenapa Pak sujud sahwi? Imamnya boleh menjawab, karena saya ragu-ragu. Lah kan semua jamaah sudah diam, tidak ada yang mengingatkan, berarti sudah benar. Oh, belum tentu. Kalian tuh seringkali sholat tidak khusyuk,
sehingga saya salah pun kalian tidak mengingatkan. Misalnya begitu. Jadi bisa aja seorang imam itu sholat jamaah, sujud sahwinya sebelum salam, nggak ada masalah. 2025. Inna syaitan sesungguhnya setan. Qala mengatakan, wa izzatika ya Rabbi, demi keagunganmu wahai Rabbku. La abrah, tidak henti-hentinya aku ini, agui menyesatkan ibadah hamba-hamba. Madama selama masih ada arwahuhum, roh-roh mereka fi ajsadihim, pada jasad mereka. Faqala Rabb, maka berkata Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum, tidak henti-hentinya aku ampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka istighfar kepada saya. Hadis ini hadis yang sangat mulia, bicara tentang fadilah istighfar. Hendaklah setiap hari kita istighfar kepada Allah, karena Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Oh, amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Dan tidaklah mungkin Allah menyiksa mereka sementara mereka masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan al-istighfar amanun li ahli al-ardi. Istighfar adalah keamanan untuk penduduk bumi. Selama penduduk bumi masih istighfar kepada Allah, Allah akan amankan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minimal dalam satu hari kita baca istighfar 100 kali. Itu minimal. Lebih banyak lebih baik. Tapi jangan kurang dari 100 sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.